Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Saya akan sedikit bercerita tentang sesuatu yang mungkin sering terjadi pada kita. Terkadang kita jadi motivasi orang atau dimintai pendapat orang. Kita bisa kasih wejangan atau pendapat yang terbaik untuk yang minta pendapat dari kita. Segala sesuatu kehidupan itu memang tidak selalu sama, baik dari segi apapun dan kenyataan hidup, karena nasib dan kehidupan seseorang memang berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, karena semua tidak akan mungkin sama. Dalam kehidupan ini persoalan tidak akan punya sama, semua punya konflik masing-masing, baik itu dengan keluarga, dengan ekonomi, dengan teman, dengan saudara. Itu konfliknya masing-masing orang berbeda. Di suatu saat saya pernah dimintain motivasi seseorang dengan persoalan yang ada. Di waktu yang lain, di saat itu saya bisa kasih motivasi, mungkin menurut dia benar, menurut saya juga bagus. Memang kita kasih nasihat seseorang lebih mudah, tapi pada kenyataannya kalau kita tersinggung dengan persoalan yang sama, kita susah untuk memanagenya, dalam arti mengatur diri kita sendiri, bahwa motivasi yang kita sampaikan sama orang yang minta itu lebih mudah daripada kita mengalami sendiri. Dari persoalan-persoalan yang ada, kita jarang sekali bisa memanage diri kita sendiri, bahwa ini harus dilakukan ini harus dilakukan ini, karena kita memang bicara lebih mudah daripada melaksanakannya. Dalam artian, kita kalau sudah menjadi motivasi seseorang harus bisa melakukan. Artinya kita jangan jadi jargoni. Bisa kasih pelajaran, ngajarin, tapi tidak bisa melakukan atau ngelakoni, bahasa Jawanya kan begitu. Jadi kita jadi motivasi orang, jadi orang yang selalu dimintain pendapat, harus bisa memanage diri kita sendiri. Kala persoalan itu sama tersangkut pada diri kita. Jadi di saat itu saya harus bisa pandai-pandai untuk melakukan apa yang saya utarakan sama seseorang tersebut. Apa wejangan yang saya utarakan pada seseorang tersebut? Artinya saya jangan sampai jatuh atau tidak bisa melakukan hal-hal yang saya berikan pada seseorang tersebut, karena itu akan bisa dikatakan dikembalikan bahasanya dalam artian kamu bisa kasih wejangan, tapi kenapa kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Ya itu yang sulit. Karena pada dasarnya persoalan-persoalan pada diri kita itu semua memang tidak sama. Dan memang kebanyakan orang bisa kasih tahu, bisa memberitahu, bisa kasih wejangan pada seseorang untuk melakukan yang terbaik. Namun, bila persoalan itu kembali pada diri kita, memang sulit. Kita harus punya banyak renungan. Bagaimana kita harus bisa melakukannya, bagaimana kita harus memanagenya. Dari perkataan saya ini, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa kita kalau sudah jadi motivasi seseorang, bisa kasih wejangan pada seseorang, harus kita hati-hati dengan perbuatan kita, lesan kita, karena kita akan bisa dikembalikan bahasa kita. Karena kita itu sudah menjadi contoh dari seseorang, dari orang lain. Jadi kita harus kasih contoh juga yang terbaik untuk orang lain. Semangat para motivator, semangat berjuang, semangat membantu teman, dan jangan lupa bangun semua itu dari diri kita masing-masing. Memang semua tonggaknya dari hati. Saya yakin
bahwa kita kalau bisa merenungkan sesuatu, bisa berpikir dengan jernih, melakukan sesuatu, jadi kita insya Allah nggak salah jalan. Dalam artian kita melangkah, berpikir sebelum melangkah, dalam juga jangan sampai kita salah langkah. Sebagai motivator teman-temanku sekalian yang mungkin bisa pernah menjadi wejangan pada teman-teman kita. Semangat, jangan patah arang selagi itu benar. Tapi hati-hati, kalau kita sudah kasih tahu atau jadi motivator untuk seseorang, bahasanya harus lebih halus dan artinya kita harus tetap membangun. Jangan sampai menjatuhkan seseorang atau kasih jalan seseorang yang jelas, yang tidak jelas. Jadi sesuatu harus kita pikirkan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu.